Oke. Oke, jadi apa nih Des yang bisa kita diskusikan hari ini? Ini sih mau tanya apa sih? Kan katanya sekarang nih kalau misalnya kadang kita udah buat CV nih ya Pak, tapi kita nggak dipanggil-panggil juga gitu. Ada yang bilang kan katanya karena CV kita nggak ATS friendly gitu. Nah aku pengen tahu nih Pak, syarat CV ATS friendly itu gimana aja sih? Oh, menarik ya gitu. Aku nanya dulu ya sebelum aku jawab. Aku nanya dulu. CV yang kamu kirim ke aku udah pernah lolos sampai tahap apa paling jauh? Udah sampai interview sih, udah tetap biasa ini interview HRD atau interview user sih kadang gitu. Oh, oke. HR terakhir juga interview pernah ya? sempet, ya kemarin juga terakhir sempet gagal itu kadang di masalah ini sih negosiasi gaji gitu. Oh gitu. Ya. Sama HR, iya. Oh jadi gini. Aku jawab dulu pertanyaanmu ya. CV ATS friendly atau tipe kreatif atau desain yang kayak kamu bikin itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke? Kalau kamu sejauh ini pakai CV-mu yang ada, panggilan juga udah cukup banyak gitu, ya udah nggak usah maksain diri CV-nya diganti ATS friendly gitu loh. Kecuali dengan CV yang udah ada, kamu lamar gitu ya, kok nggak ada panggilan gitu, jarang. Nah itu baru dievaluasi. Jadi masing-masing itu udah ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa misalkan? Kalau CV kreatif itu akan mensupport misalkan bidang-bidang yang kamu lamar itu harus menggambarkan karaktermu yang kuat terkait dengan desain. Misalkan kamu ya daftar graphic designer dan teman-temannya. Makanya CV kreatif itu dipersilahkan. Tapi kalau kamu hubungannya itu adalah hal-hal yang sifatnya itu praktikal, teknis, administratif gitu ya, nggak perlu yang terlalu ribet dari sisi desainnya. Kedua, misalkan kamu ngirim lamarnya lewat apa? Kalau kamu ngirim lamarnya lewat email, ya mau pakai TS friendly atau pakai desain juga boleh. Tapi kalau kamu ngirim lamarannya itu lewat website perusahaan, lewat LinkedIn misalkan, lewat Jobstreet dan teman-temannya, di mana kadang satu lowongan itu ada ratusan bahkan sampai ribuan peminat gitu ya. Nah itu silahkan pakai TS friendly saja, jangan pakai desain. Takutnya nanti ya informasi yang penting itu nggak bisa terekstrak. Ya, informasi penting nggak bisa diekstrak. Kenapa harus diekstrak? Ya itu tadi, posisi yang dilamar itu tuh ada kata-kata kuncinya, ada keywords-nya gitu. Saya butuh orang yang begini. Itu yang dari sisi perusahaan. Lah kamu pengen menunjukkan saya bisa begini. Nah ini kan di match, dicocokin gini ya, makin banyak match-nya kan makin bagus. Cuman namanya ATS friendly itu nggak langsung diolah pakai mata, tapi pakai sistem. Takutnya kalau kamu pakai desain yang aneh-aneh, informasi yang harusnya kamu tulis jadi seolah-olah udah habis gara-gara tata letakmu begitu. Jadi kalau kayak udah nggak ada halaman lagi, padahal halaman juga nggak harus satu halaman gitu ya. Atau informasinya tertulis, tapi tertulisnya tuh kayak apa adanya sekedarnya. Atau yang lebih parah lagi, kamu udah nulis dengan baik, gara-gara pakai desain, informasi ini nggak bisa diekstrak gitu. Seolah-olah kamu nggak punya kompetensi itu padahal punya. Nah, ATS friendly itu cara bikinnya gimana? Pokoknya bikin yang basic dasar lah. Kamu pernah lihat kayak orang bikin CV kayak pakai Microsoft Word gitu ya? Yang cuma teks doang ya? Kayak begitu. ATS friendly itu adalah dengan desain dasar ya. Kemudian gunakanlah, disarankan menggunakan bahasa Inggris. Boleh sih bahasa Indonesia, tapi kalau bisa bahasa Inggris. Kemudian pakai font standar, warna standar ya, hitam putih, backgroundnya huruf hitam, belakangnya putih gitu. Font standar ya, Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma gitu-gitu doang. Terus habis itu informasinya tuh kamu tulis kayak biasa, nggak pakai tabel-tabel, nggak pakai simbol-simbol, nggak pakai insert text box gitu. Kalau kamu paling gampang tuh kalau udah kebentuk semua, terus mau dites ATS friendly atau enggak, nanti kamu coba blok. Tahu kan ngeblok gitu ya? Coba ngeblok, turun ke bawah gitu di blok. Kalau blok itu bisa bergeser secara runtut ke semua teks, nah itu udah kebaca tuh biasanya. Tapi kalau kamu pakai insert text box kan nggak bisa. Kamu ngeblok di sini,
Jadi dia loncat, Iya. putus gitu. Nah, itu nggak kebaca Iya. gitu. Cara salah satu cara nge-QC-nya gitu. Nah, pertanyaanmu nih masih sangat basic, jadi silahkan nanti browsing dulu gitu ya. ATS Friendly itu harusnya gimana, contohnya gimana. Di luar sana banyak yang udah menyediakan platform-platform untuk ya udah ada template gitu ya. Tapi kalaupun kamu membuatnya menggunakan Microsoft Word, ya gampang gitu. Kan yang penting kayak kamu ngetik skripsi standar terus atur tata letak gitu-gitu kan ya, nggak pakai tabel, insert text box, simbol, warna standar, udah kelar. Boleh 1 sampai 3 halaman gitu. Dah. Nah, gimana? Soalnya nih Pak, kan pernah nih lihat di YouTube tuh ada yang review gitu, apa sih? Nggak usah sebut ya. Nggak usah sebut HRD atau channelnya ya, terus? Iya. Channelnya nggak tahu juga sih, lupa. Jadi terus? tuh di situ dia nge-review 2 ATS Friendly. Yang satunya emang simple banget desain CV-nya, yang satunya lagi tuh emang desainnya agak rame gitu. Nah, terus dia juga katanya nerangin katanya desain tuh nggak ngaruh gitu Pak, katanya nggak ngaruh bakal lolos apa enggak. Ada juga yang desainnya agak rame, karena informasinya lengkap, detail, bisa kebaca gitu katanya Pak. Jadi makanya saya bingung mana yang benar gitu Pak. Ya ya itu juga benar, tapi kan gini, kamu harus paham konteksnya dulu. Yang artinya apa? Yang artinya tuh sebenarnya ATS friendly tapi tetap misalkan kamu taruh foto, boleh gitu. Tetap mau kamu ada main warna, main itu boleh. Tadi salah satu cara QC paling gampang tuh kamu bisa ngeblok teks nonstop gitu. Bahkan nih CV apapun diproses pakai ATS itu bisa, karena ATS itu berupa skor antara 0 sampai 100%. 0 tuh sama sekali tidak ada kecocokan, 100% itu sangat cocok sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Nah, dibikin sesimpel itu untuk membantu sistem biar nggak salah baca. Jadi sistem tuh bisa buta kalau misalkan font kamu aneh-aneh gitu ya, misalkan. Atau desain kamu aneh-aneh, yang tadinya itu sebenarnya teks, gara-gara ada pola tertentu dianggap itu simbol dan itu nggak ke ekstrak dan lain-lain lah gitu. Jadi maksudnya adalah mengurangi tipe desain dari yang sangat rame jadi yang desain secukupnya, atau kalau perlu malah yang basic, yang hitam putih, itu untuk mengurangi kemungkinan error-error salah bacanya sistem gitu. Karena kamu memang di dalamnya tuh berfokus pada teks gitu. Tadi kalimatnya itu benar juga, bahwa mau kamu bikin jadi ATS friendly pun, kalau bagian yang ada di dalam CV informasinya kamu nulisnya salah, ya percuma. Misal nulis pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu harus ada misalkan nama perusahaannya apa, PT ABCDFG misalkan. Kemudian ada periodenya kapan sampai kapan, katakanlah Januari sampai Desember 2022 misalkan. Lalu ada jabatan kamu apa gitu. Nah, setelah itu kamu breakdown tugas tanggung jawabnya beberapa poin gitu. Nah, kalau kamu nggak nulis lengkap begitu, mau CV-mu dibikin desain atau bikin ATS friendly ya sama aja gitu. Iya. Berarti job desk tuh harus dicantumin beberapa gitu ya Pak? Ya harus dong dijabarkan. Dan ini aku ngasih contoh bagian job desk kerja saja. Ada bagian lain yang memang harus benar. Jadi intinya sebelum nanti kamu udah mengkhawatirkan, waduh ini gimana, kamu harus paham dulu CV itu harus benar cara bikinnya. Dan yang kedua adalah benar cara memakainya. Cara membuat ini termasuk kamu mau bikin ATS friendly atau desain, terserah. Tapi yang basic dulu kamu lakukan. Apa itu? Pastikan informasi pentingnya ada. Coba diingat-ingat, ada nggak info pribadi kamu? Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn misalkan gitu. Kemudian pengalaman, summary CV kamu, ringkasan CV kamu yang berupa 1 paragraf itu ada nggak? Kemudian pengalaman kerja ada nggak? Mau kerja tetap, kerja kontrak, part-time, freelance, magang, entrepreneur gitu. Nulisnya udah bener belum? Terus pengalaman pendidikan, pengalaman training, sertifikasi, pengalaman organisasi, kemudian bagian skills gitu. Dan terakhir adalah pencapaian atau achievement. Bagian-bagian penting itu ada nggak? Nah, kalau itu nggak ada, misalkan nih contoh, kamu lupa nulis pengalaman pendidikan. Kebetulan kamu kuliah tapi saking semangatnya lupa. Gara-gara menikmati nulis pengalaman kerja, saking banyaknya pengalaman pendidikan lupa masuk.
terus kamu bikin desain, kamu bikin sama ETS, ya percuma gitu. Karena info yang mandatori, yang penting itu kamu nggak dimasukkan gitu. Itulah yang disampaikan bahwa yang di channel yang kamu tulis itu bahwa pada dasarnya yang penting tuh kontennya itu ya, infonya tuh udah masuk. Mau dikasih desain tertentu, asal desain itu tidak mengganggu sistem dalam membaca urutan teksnya gitu, ya kata kunci udah kebaca semua, itu nggak masalah gitu. Gitu. Jadi desain standar. Jadi CV kreatif kalau dengan desain yang minimalis itu tetap jadi ATS friendly juga gitu. Oh, ya. Kamu bisa kok Berarti nguji-nguji tergantung. online gitu. Iya. Jadi tergantung kita ibaratnya mau lamar di perusahaan apa juga gitu ya, Pak. Nah, dari itu juga bisa. Terus backgroundmu juga apa. Kalau buat aku, CV-mu yang kamu kirim ke aku yang kita bahas nanti itu sama sekali nggak cocok banget untuk ATS friendly gitu. Dari sisi desainnya, dari sisi warnanya, dari bentuk-bentuknya, scatter teksnya gitu ya gitu. Jadi berarti kalau CV aku itu untuk di LinkedIn atau di Jobstreet atau lainnya lebih baik ganti ya Pak, jangan pakai yang itu ya. Ya, karena untuk tipe kreatif standar itu bukan, itu rame, itu tipe rame banget itu. Nanti aku jelasin ya. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya di dalam CV itu Pak, sebenarnya ini boleh nggak sih, kayak kan katanya ada tuh yang suruh kasih data hobi, ada juga yang bilang katanya hobi itu nggak perlu atau interest kayak gitu dimasukin ke CV. Sebenarnya boleh apa enggak Pak? Jawabannya boleh atau enggak, jawabannya adalah boleh. Tapi ada syaratnya, yaitu info penting itu udah masuk. Tadi aku sebut ya, info penting itu apa? Mulai dari nama lengkap itu ya, terus informasi pribadi kamu, terus habis itu ada summary CV, ada pengalaman kerja kalau udah punya, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi atau kepanitiaan, pengalaman training, sertifikasi, course gitu-gitu ya. Terus habis itu skills kamu ya. Terus yang ke-9 adalah ya prestasi kamu, achievement kamu gitu. Itu adalah hal-hal yang wajib dimasukkan di CV kalau kamu punya. Oke. Nah, ada hal-hal yang sifatnya nggak wajib. Nggak wajib tuh apa? 1, foto. 2, hobi. 3, bidang interest. 4, tuh hidup. 5, reference, kontak referensi gitu. Itu nggak yang wajib. Nah, akan jadi benar saat kamu masukin hobi misal. Jadi informasi yang penting tadi udah dimasukin, karena ada bagian kosong kamu masukin hobi sekalian. Apalagi hobi ini mendukung karir gitu kan. Gitu, hobi olahraga ya, kalau kamu sehat karir bagus. Hobimu baca buku sastra ini itu gitu. Itu bagus untuk kemampuan bahasamu dan lain-lain gitu. Itu boleh. Tapi misalkan kamu punya pengalaman organisasi, nggak kamu masukin, hobi dimasukin, ya jadi salah gitu. Karena itu namanya salah prioritas gitu. Jadi bisa jadi bener, bisa jadi salah yang tadi. Sama kayak foto. Foto tuh sebenarnya nggak wajib. Tapi kita lihat dulu. Kita ada di Indonesia, di mana di Indonesia itu ada kewajaran foto itu tetap ada gitu kan. Yang kedua, memang foto itu masih dalam sisi pro dan kontra. Ada yang bilang foto itu harus ada karena kita pengen tahu bukan masalah ganteng cantiknya, tapi bagaimana calon aset kita yang akan merepresentasikan citra kita, perusahaan yang akan nempel di orang ini itu gimana, bagaimana cara berpakaian dan bersikap dia di depan kamera yang akan menunjukkan citra dia gitu kan, karena citra perusahaan akan ada di dia next time gitu-gitu. Ada yang sisi kontra, misalkan wah ini syarat untuk rentan untuk adanya diskriminasi, apalagi yang not good looking, apalagi yang ada maaf cacat dan lain-lain yang bisa muncul di dalam satu frame ini dan lain-lain. Masih ada bagian-bagian yang tetap pro kontra gitu. Tapi ada yang sifatnya highly recommended gitu. Bagusnya ada gitu. Nah, hal semacam ini yang harusnya didefinisikan secara tergantung konteksnya dan kebutuhannya. Kalau ada yang bilang ini nggak penting, lihat dulu case-nya gimana. Case gini itu benar, case-nya begini itu mungkin benar juga gitu. Tapi sebagai informasi utuhnya adalah itu bukan bagian yang utama gitu. Kalau misalnya buat ini Pak, kan ada LinkedIn juga ya, kadang kan pernah tuh ngelamar lewat LinkedIn ya, tapi tuh kayak lebih banyaknya tuh dapet jobnya dari aplikasi lain biar dapet
masker apa panggilan lewat LinkedIn tuh harus ada yang diperbaiki nih nggak, entah apa bio di LinkedIn atau ya itu CV-nya karena CV-nya nyantuminnya yang itu yang tadi yang pernah aku kirim tuh. Oke, jadi balik lagi ya. Kalau kita sekarang ngomongnya sama LinkedIn, berarti gini, kamu harus sadar kesempatan kerja mungkin akan datang gara-gara kamu melamar atau gara-gara kamu ditawari. Nah, ditawari ini artinya orang tahu, perusahaan tahu kalau ada orang kayak kamu gitu. Nah, biasanya ini adalah hasil kamu branding lah ya gitu. Branding itu lebih dari sekedar bikin akun LinkedIn, tapi coba dilengkapi ya. Setelah lengkap, coba berinteraksi dengan semua aktivitas yang ada, connect ke orang, follow orang, komen-komen postingan orang, kenalan sama orang baru. Kamu bikin postingan rutin. Sehingga ngelamar kerja yang aktif itu tetap kamu lakukan, yang ngirim-ngirim itu, branding juga tetap kamu lakukan. Karena orang yang menerima lamaran kamu itu kadang juga ngelakuin sosmed check gitu kan. Tapi yang lihat, oh kamu ternyata memang aktif di bidang ini, kamu ngelamar di bidang ini, berarti emang ada kecintaan kamu di sana gitu kan. Atau memang sebenarnya kamu perusahaan itu nggak kamu lamar, kebetulan ada loker rekruternya yang aktif. Cari, oh ini ada orang nih bagus nih gitu. Nah itu yang harus kamu lakukan. Jadi gimana caranya yang harus dilakukan ya tadi, dilengkapi dulu profilnya dan aktivitasnya. Pernah sih ada beberapa kali yang nawarin gitu, cuman balik lagi ke akunya yang nggak cocok gitu Pak sama pekerjaannya. Iya. Tapi giliran akunya ngelamar nggak dapet gitu lewat LinkedIn kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu buat evaluasi sendiri ya. Jadi evaluasi pribadi. Setelah itu kamu tinggal evaluasi gitu. Evaluasinya apa? Ya evaluasi diri dulu. Dalam arti gini, kamu tuh sebenarnya nyari loker tuh yang kayak gimana gitu. Kamu harus definisikan dulu gitu. Jadi sebelum kamu ngirim kemana-mana, kamu definisikan dulu biar jangan sampai nanti kalau ada ini itu, maksudnya udah aktif ngelamar di tengah tiba-tiba nggak jadi gitu kan gitu. Kamu pengen yang gimana? WFO, WFH, hybrid? Pengen yang lokasinya di mana? Pengen yang jam office hour-nya normal atau sistem shifting? Pengen yang gaji berapa? Pengen yang sesuai jurusan apa enggak? Pengen yang ada penalti enggak? Pengen yang tahan ijazah enggak? Gitu, definisikan dulu. Begitu udah gitu, aktivitasnya yang rutin aja gitu. Pengennya sih sebenarnya Pak, pengen nyobanya ya yang kerja di mana aja WFA. Tapi kayaknya di Indonesia kan masih jarang ya Pak ya perusahaan yang nerapin kayak WFA gitu. Pernah nyari juga kayak cuman sedikit gitu kan. Terus pernah coba ngelamar juga lewat LinkedIn sama ke website perusahaannya. Mungkin banyak juga kali ya peminatnya, jadi belum kepanggil gitu. Ntar kita ngomongnya satu-satu dulu Des gitu. Aku share screen layar putih udah muncul belum di situ ya? Belum, udah. Udah ya. Ada ranah yang namanya diinginkan. Diinginkan gitu ya. Jadi semua kamu kerjaan yang kamu pengen tuh yang kayak gimana ini udah didefinisikan. Ini ada ranah diinginkan gitu. Ada yang namanya ranah dikuasai. Kamu udah bisa apa aja, pengetahuan bidangnya, hardware apa, software apa, soft skill apa gitu. Yang kamu cari itu adalah, yang harus kamu upayakan itu adalah nih loh Des, memperbesar area ini gitu. Karena ini adalah kekuatan kamu tuh nanti di sini. Apa yang kamu sukai, kamu inginkan dan kamu kuasai gitu. Nah sekarang cek dulu, kamu kan tadi ngomongin soal yang diinginkan itu WFA lah gitu. Sekarang ya zaman nah WFA-mu tuh di sini apa di sini gitu loh. Cek dulu gitu. Jangan-jangan kamu ngomongnya cari yang WFA, tapi loker-loker WFA butuh orang yang mampu ini padahal di situ kamu belum mampu. Atau kamu mampu levelnya basic, masih di bawah standar rata-rata orang yang harus WFA. Nah gitu. Nah, yang harus dilakukan itu dulu. Jadi definisikan dulu yang kita inginkan dan yang kita kuasai. Nanti kamu bagi-bagi dulu.
untuk yang Iya. setiap yang ada di area sini ya, yang di area sini, yang diinginkan tapi belum dikuasai, ini kamu latih biar pindah ke sini. Iya. Gitu. Iya, sekarang kebetulan juga sekarang lagi nambah value diri sendiri gitu sih, Pak. Nambah skill gitu karena ya emang pengennya dapet yang bisa WFA atau seenggaknya WFH kayak gitu sih, Pak. Jadi sekarang juga kayak lagi ya ikut sekolah online lagi, kursus lagi kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang Iya. di sini, nanti pasti akan ada juga ranah sini. Kamu udah Iya. kuasai, tapi kamu Iya. nggak terlalu pengen. Misalkan ada orang alasannya, misalkan aku kuliah salah jurusan, aku ambil jurusan dipaksa dan lain. Ya kalau ada di ranah sini, biar akhirnya diinginkan di sini adalah coba syukuri dulu. Kamu harusnya bersyukur bisa ini. Orang lain tuh pengen bisa ini, tapi nggak bisa. Kamu bisa ini kok malah nggak ini ya. Nah, mensyukuri ini tuh bisa dilihat dengan apa? Coba cari teman atau cari orang yang memang sudah menggunakan keahlian di sisi ini ya. Itu hubungannya sama duit itu apa gitu. Kamu Iya. kuliah jurusan A, tapi pengen kerja sebagai B gitu. Padahal B ini kamu nggak ada ilmunya, akhirnya kamu kursus. Nah, banyak orang lihat lah, kamu ngapain kerja B? Kan kamu udah bisa A, misalkan gitu. Nah, ini karena artinya kamu mungkin belum suka, ya kamu cari orang gimana cara mensyukuri atau menyukai ini. Atau yang kedua adalah cari orang yang bisa menghubungkan A ini ke duit itu gimana. Iya. Gitu. Biasanya kalau orang tahu ya, suatu skill diarahin ke duit gimana, biasanya akan suka gitu. Gitu. Nah, itu yang secara general tuh gitu ya, Des ya, gitu. Oke. Ada lagi nggak yang pengen didiskusikan? Udah sih, kurang lebihnya udah jelas, Pak. Udah ya? Cuman masih ada bingung-bingung sedikit aja. Iya. Ya, kalau nego gaji dan lain-lain nanti aku di sesi detail aja. Nanti kamu belajar dulu, nanti kita bikin ini lagi ya. Sekarang kita ke sesi detail dulu ya. Ya.